Sultan tuh Pak Haritanu baru Sultan. Ada rumah siapa, Baim? Haritanu. Wah, iya. Nah, ini kita mau review makanan atau review rumah Pak Haritanu? Oke guys, welcome back to Bites Channel. Nah, di playlist kita di Footstep ini, sesuai dengan janji gue, kita akan ngumpul-ngumpul bareng sama temen-temen public figure atau artis-artis yang lainnya. Even di video yang sebelumnya kan kita udah sama Kawulan tuh. Kali ini kita akan pergi ke rumahnya Baim Wong atau Bapau. Nah, kebetulan banget di rumahnya Bapau tuh nanti bakal ada Sultan Andara. Plus juga nanti ada Mas Lukman Sardi sama kakak gua Kalia. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan di sana dan bakal ada game juga yang mereka belum tahu. Pokoknya stay tune terus. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di rumahnya Bos Q nih. Nah, kita mendingan langsung masuk aja yuk. Cuma ini kayak lagi rame banget dah. Itu rame banget dah anak-anak. Jadi bentar yuk kita masuk nih, ini rumahnya Bos Q nih. Mantap nih. Oke guys, sekarang kita mendingan masuk. Ini dia. Kan bener kan gue bilang apa ada Mas? Apa? Juga nanti. Emang ada? Emang ada. Nanti Mas Lukman nanti juga bareng sama kita di dalam guys. Mau laporan gue? Mau korek-korek si Bos Q sama. Let's go guys. Apakah? Halo Bakar. Ih, kamu lucu banget sih. Ini ada. Halo. Tapi sekarang kok. Namaste. Kan Halo kalau Cici kan. Tiano. Hai, kita ketemu lagi. Dulu. Aduh. Pinter banget makannya. Oke guys, nih kita sekarang udah ngumpul rame-rame sama Sultan Andara. Sultan bohongan. Sultan bohongan dia. Hati-hati, nggak boleh bilang Ntar kalau Iya. Sultan bohongan gimana? Sekarang kan masih di digital buat seru-seruan aja. Iya, makanya kan kita kan nggak pernah tahu. Yang Sultan tuh Pak Haritanu baru Sultan. Ini juga ada Baik, Mas masa mau beli Lukman. rumahnya? Ada Rumah siapa, Baim? Haritanu. Wah, Iya. Katanya dia mau ngeliat ke Dia sana. mau coba ngecek. Baim mau cek rumahnya Pak Haritanu. Iya. Enggak, dia bukan mau beli, mau ngintip isinya gitu kontrak sama rumah dia. Ada Kak Paula juga di sini, ada Kagi. Hai, kalau mau beli rumahnya Pak, gue bagi spotek depan. Kalau gue udah tahu yang mana, sampingnya aja segini aja. Nah, ini kita mau review makanan atau review rumah Pak Haritanu? Kalau gue sih garasinya aja kayaknya. Jadi komplek kita ya? Garasinya jangan Iya, kalah jadi dong. komplek. Aduh. Nggak bisa dikalahin kalau Pak Haritanu, Bos. Kalian nggak ada alergi makanan kan? Nggak. Apa juga Apa dimakan aja ya? kan? Ini apa nih? Gua doang nih. Gulai Ini kepala kan ikan. Oh. Itu gawat sih gulai kepala ikan. Itu saus Ini gulainya enak-enak. enak sih. Iya. Boleh coba. Ini silakan dimakan. Kalau gue sih jujur ya, malu-maluin aja. Gini doang nih. gue terpesona sama ini. Lobster, wah, Vi lu makan daging aja 5, udah 1 lo, Vi ini kolesterolnya tinggi loh. Penasaran banget ini boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh dong. Soun. Silakan banget lo Ini diambil. udah ada juga punya gitu. Nih, gue mau cobain ya. Ya, tuh. Tunggu dulu. Tunggu, Vi. Sayang, kamu kalau mau nyobain bilang, jadi di kamera ini. Aku cobain ya. Cuma kamu kalau nggak di kamera Saus kan. apa ini? Ini saus apa nih? Saus kecap. Ini buat ini. Iya, lobster. Aku mau cobain. Oke, aku akan cobain. Kalau yang ini yang bihunnya pakai yang ini. Sambal. Iya. Aku akan coba dengan saus kecap. Dari Rantang Emas, Rantang ya. Emas. Oh, rantang mas, rantang mas. Nih, aku makan. Gini kalian nggak itu? Dicobain ya. Aku mau cobain Mantap, guys. bihun. Bihun apa saun ya? Soun, kepiting soun. Rantang mas. Aku makan pakai tangan nggak apa-apa ya, aku dulu. Iya. Kata Gigi, kalau ingat ini, ingat di mana? Singapura. Ya kan. Ini enak Kamu banget. makan apa, bayi Pak Pau? Ini lobsternya anak muda. Lobsternya anak muda. Lobsternya anak muda. Itu bilin yang tadi, itu bilin yang tadi beda. Berarti yang tua nggak bisa ya? Itu kopi bro. Bro itu kopi bro. Lo salah lo kebalik bilin. Maksudnya Baim, kalau yang tua ingat kolesterol. Boleh makan tapi sesuai dengan porsinya.
Nih aku. Agak pedas loh, tapi Pedas ya udah sih, sih. Gua Makan suka. yang nggak pedas aja. Gue suka. Itu kok apa yang itu? Yang mana? Ini chili crab. Aku mau cobain. Nah, gue juga mau Aku mau cuma main bumbunya aja. Buat makan pakai kerupuk. Ember, endolita. Ini sayang kamu makan ini. Aku mah nggak paling males makan gitu-gitu. Aku mau makan kepitingnya sayang. Ya sok makan. Enak banget. Kita Jadi mau ini coba bumbu sebenarnya chili crab. tuh. Chili crab. Sebenarnya Oh, chili crabnya enak banget. Enak. Enak. Aku belum coba. Aku juga belum coba. Ini YouTube channelnya namanya apa? Guys. Bites Channel. Bites. Jadi gigit gitu. Iya, Iya. dikit bites. Jadi buat kalian semua, kalau makannya pengen di Bites, undang aja nih YouTube-nya Bites. Iya benar. Iya, enak. Benar. Baik, siapa Enak. tahu gua punya Ada- jadwal jadi gua bisa ikut makan bareng. Nah, Enak. Kalau lu sebenarnya enak ya. Makanan favorit lu apa sih? kalau makanan favorit gue yang penting tadinya nggak pedes, tapi sekarang gue udah mulai suka pedes. Awalnya Tapi apa? Gue suka banget sama seafood. Nah, kebetulan pas ya. banget dong. Gue suka banget sama seafood. Tanya Gigi deh, gue kalau seafood mah gila. Bukannya lo daging? Daging sama seafood. Semuanya. Sebenarnya gue nggak karbo sebenarnya. Jarang gue makan karbo. Itu buat siapa? Gue makan tuh banyak banget. Sama depan Lukman gue pernah makan kan daging. Itu gila. 5 porsi. Makan 5 kali. Lima porsi, Jujur aja, lima enak, porsi enak. langsung habis di depan gua dari yang makan satu langsung lu nggak salah, lu makan langsung Gua 5. aja makan cuma yang 200 gram ya. Gue kalau ada ke restoran yang kayak shabu-shabu gitu, yang memang all you can eat, itu biasanya gue 20 loyang, 15 sampai 20 loyang. Lama nih kayak dia. Dia juga nih. Makan daging fresh. Tapi lebih banyak kan gue, dia mah kalah kalau makan banyak. Dia sama gua. gila dia, Bro. Dia mah kalah sama gua kalau makan. Dia gila. Gila Makanya gua. gua bilang gua pernah lihat dia makan sendiri langsung. Habis sekaligus loh. Tapi ini enak, mantep. Lobsternya menurut lu gimana? Enak banget itu. Iya, Enggak. gimana tuh ya? Lobsternya menurut gue nggak bau amis dan Fresh gitu ya. fresh. Sebenarnya tanpa bumbu aja udah enak. Udah enak ya. Cuman dengan bumbu kecap ini ada cita rasa yang lain. Ini aja gue begini ya. Tapi dengan cita rasa ini sebenarnya yang gue rasain tuh kayak makan kalau gue di restoran Sunda ada ikan bakar yang pakai kecap gitu. Oh Nah ini jadi lobsternya pakai kecap gini Ini rasanya kayak apa di ya? saung-saung gitu. Jadi kalau gue makan yang nggak pakai Masih suka ya? bumbu, Ada ininya. Ada kayak ada rempah-rempahnya Iya. gitu. Chili crabnya ya? Iya, biasa kan chili crab kan polos kan, maksudnya emang rasanya gitu simple aja. gitu aja ya kayak. Ini kayak ada hint of pie gitu ya. Indo Tapi enak. Thai, Indo Thai. enak Iya banget. kan? Bener. Sama kayak hidup harus banyak warnanya. Gue di harus colorful. Kalau Kapaula makanan favorit apa sih? Mie. Mie. Oh ini sama Ratu Mie. Mie. Tapi gitu-gitu mie kemana aja gue jalanin loh. Sama Mie. Iya. Kayak itu kenapa Mie, meletak-meletak mie, pasta. Mie, pasta. Ya, tadi nggak cobain pasta Oh bikinan iya. aku. sayang aku bawa ikannya. Tolong kamu siapin buat suaminya. Itu ikannya enak banget sumpah. Rempah. Coba sayang, aku mau ikan. Ini sekarang gue cobain ikannya ya. Iya boleh. Ayo dong, cobain ikannya. Ini ikannya ya, ini ikannya. Sorry gue pakai tangan ya, tapi karena gue dicerita. Oh, kalau gue orang Sunda itu memang suka banget pakai tangan. Kalau seafood harus pakai tangan. Nih, kalau pakai kaki itu nggak bisa. Punya kamu. Enak. Enak ya? Ini adalah bumbu kuning, Bumbu gule. bumbu gulai. Harusnya buka aja di sini tadi. Enak ya. Kalau Enak guys. Nggak pedas. Kamu makan pedas kan? makan. Ini pedas sebenarnya. Iya. Lu suka ya? Tapi gue sekarang setelah gue jalan-jalan kemarin ke luar negeri, Kalau gua dijebak. Bukan dijebak. Iya, Jadi kan gini. Dulu Lukman sih kalau makan Gua nggak mie, pernah kalau bisa makan makan ada pedas. cabe. Gini. sama Tapi sama dibuang. persis. Nasi goreng. Pakai sambal saus sambal aja nggak bisa. Kan kalau yang sambal merah gini kan nggak pedas dong dicampur nasi goreng. Ribet banget. Gue bilang oh ya udah. Akhirnya ngulang lagi, pesen lagi yang nggak pedas sama sekali. Sampai akhirnya gue diemin dong. Jadi kalau pesen pokoknya intinya nggak pedas titik. Satu hari dia bilang gini, kamu bikinin aku mie goreng. Oh ya udah oke, pakai cabai rawit. Cabai rawit? Aslinya. Gua semenjak itu makan nggak pakai sambal nggak enak. Nggak pernah gue paksa. Kalau gue cabai Gue rawit, nggak pernah gue paksa. gue nggak tahu pokoknya sambal gini gue suka. Pokoknya ikannya udah gue cobain enak, lobsternya enak. Sekarang gue cobain kepiting. Soalnya tuh coba belum? Nggak makan ya? Soalnya sih boleh-boleh aja. Soalnya tuh Iya. enak. Soalnya tuh taste. Kata gigi menurut kayak gua di tasty. Singapura. Ini makanan yang sombong, udah soun lagi, soun. Semua garing gitu udah lanjut ya. Ini dia soun banget. Iya, loh. Sobut bro itu kan sobut. Soalnya solid banget. Enak. Bumbu bawang putihnya berasa ya. Mantap, bumbu bawang putihnya berasa. Nih sekarang gue makan. Ini crab. Ini Aku crab. mau kuahnya dong. Saya mau kuahnya. Demen sama kuahnya kak ya. Iya, aku harus makan itunya kan. Kuahnya kan Ini kepitingnya ya. kuahnya campur nasi Ini doang. juga ini enak juga ya. Ya, Aku Iya. males gitu ngerowok-kerowoknya. Jadi aku cuma makanin kuahnya aja udah enak. kalau buat gue makan itu cuma dua. Itu. Apa tuh? Enak banget sama enak aja. Jadi buat gue nggak ada makanan yang nggak enak. Karena Berarti kan semua
nggak rewel ya gini. Bener sih, tapi gua tapi tuh di Wah, kepitingnya lembut banget dagingnya. tapi kalau di kuliner Yang itu lebih rewel mah aku kalau Nggak makanan. boleh gitu kulinernya. Iya, Harus kalau di pakai harus kuliner itu nggak ada yang nggak enak sebenarnya, karena kan sebenarnya cita rasa itu kan selera orang Iya. beda-beda ya. Iya, beda-beda. Jadi buat gua nggak ada makanan yang nggak enak. Makan itu cuma dua, enak banget sama enak. Yang penting nggak pedes. Iya, Sekarang tadinya. udah mulai. Tapi gue yang pedes banget, gue nggak kuat. Iya. Cuman udah oke lah sekarang. Ya paling nggak lu udah bisa nyoba pedes Semua. dikit, enggak. Gua selama Siti. COVID itu setiap hari Nggak ada ada nasi. yang ngirimin makanan Sama. Aduh. 30 sampai 50 makanan. Sama gua di rumah gitu juga. Kita bantu mereka aja. Iya, biar- jadi prinsipnya kita bantu lah. Betul. Kita support. Ya, langsung lu review di Beats Di Bites. Wah, tapi enak sih guys. Mantep nih. Kalau Kapaula kalau bakmi di Jakarta Coba kerupuk ah. yang paling enak tuh di mana? Menurut Kapaula? Tadinya mie NU, tapi udah Ya Allah. Makan mau sempet Menu nyobain kan nggak? dia. Dia nggak sempet makan, Pi. Nggak Oh. kenal dulu. Belum kenal. Mie NU. Kita makan. Ini tuh enak begitu bakmi wong. Milo nggak enak. Iya benar-benar. Bener, kita kayak dikirimin kan, Mbak Im ngirimin gitu kan. Itu dulu Baim nyari buat resep mie Sampai nyari kecap ke rumah gua. Dari kecapnya kan harus Kecapnya ribet beda. banget. Iya, itu dia sampai bener-bener nyari Iya, tahu gue Bang. mau bikin sama persis kayak begini, dia bilang kayak gitu. Wah, nggak dapat juga gue. Tuh nasi tuh. Oh, siapa yang ngasih? Wow. Jadi kalau Kapaula makanan favorit bakmi di Jakarta di mana? Bloon. Wah, mie blon udah di Menteng. Masih ada Indonesia. Dekat sate Umar Pi, kan? itu lucu loh. Jadi gua dulu masih waktu berkawan sama Baim masih gua umur 16 tahun, si Baim umur waktu itu Emang di lu sekarang umur berapa ya? gua 33. Gua dulu pertama kali main sinetron tuh umur 15 tahun, 15 tahun. Gila. Sama Baim itu di dekat rumahnya itu makan itu mie bloon sama makan nasi. Oh iya kan gila. tinggalnya deket situ kan. Iya. Gue saking cintanya mie bloon, kawinan gue panggil sampai gerobak-gerobak. Iya. Tapi lu nggak bloon kan? Banyak kan nih. Gue kan matching dan Enggak, tapi bener enak-enak gitu. Iya, itu. Dan rasa itu lah ya. paling cepet habis. Jadi gue mesen lagi akhirnya. Bisa pesen lagi nih habis nih ternyata. Dan semua orang Padahal yang udah datang mesennya banyak. begitu bilang gini, ini pasti kerjaan Lia. Karena kan gue doyan mie. Dia Oh, nggak tahu. gitu. Mie bloon mah enak banget. Parah ya. Gila, satu Apalagi ini sambelnya mantap. diaduk. Jadi buat temen-temen kalau memang punya makanan pengen di review nih sama Bite. Ya, Jadi bagaimana buat Mas Lukman? Ya elah gue lagi. Enggak, lu kan sekarang kalau misalnya kayak lu kan aktor di film ya. Terus tiba-tiba sekarang lagi Covid gini. Lu pasti kan berasa juga. Impact-nya kan, ya itu juga. Nah, tapi- sebenarnya pas banget nih bro. Pas Pertanyaan itu gue justru mau nanya tadi. Iya. Nah itu impact-nya tuh gimana Mas Lukman? kalau buat gue pribadi sebenarnya pertama sih gue lumayan Asik. khawatir Iya, sih. itu Ini dari gimana nih sekolahnya. produksi syuting gue berhenti. Banget pasti. Gue berhenti. Walaupun gue juga masih kerja kantoran, Iya. tapi efeknya juga lumayan kan, kantor juga kena efek kan. Pasti. Sehingga ada penyesuaian lah. Tapi ya akhirnya gue jalanin aja seperti yang ada sekarang gitu. Dan gue ngelihatnya gitu kayak lo bilang, tiba-tiba orang minta banyak bantuan gitu. Dan gue kan mikirnya ya udah gue bantu kayak sesuatu berbalik yang baik juga gitu buat lo gitu. Jadi kayak makanan nggak pernah ini. Sejauh ini sih gue Kalau ada puji Tuhan nggak terlalu yang gimana ya. Kayak Tapi kira-kira nih, menurut lu kan sebagai lu perwakilan aktor dan perwakilan film. Iya, menurut gue. Nah, menurut lu kalau misalnya kita kan nggak tahu nih Covid ini sampai kapan. Sampai kapan, Ya memang sekarang udah ada protokolernya keluar film kan. Maksudnya Iya. untuk perfilman. Tapi kan ada beberapa juga PH yang pasti karena protokoler ini ya kita harus mematuhi budgetnya akan lebih naik. Itu yang gue bilang, budgetnya tuh bisa naik 1 sampai 2 M. Pasti. Lu tahu sendiri kan, Pasti, lu punya pasti, PH segala pasti, macam. pasti. Nah, Nah. ini sekarang problemnya adalah lo nggak bisa produser usaha sendiri, mau semua tuh harus masing-masing Harusnya gabung gitu. punya kolaborasi dalam arti kayak gua pemain, misalnya ada asosiasinya mengkoordinir pemainnya gimana caranya mereka punya program cek kesehatan setiap berapa lama gitu. Jadi produser nggak terima kucing dalam karung tuh nggak lo? Yang nggak harus nyiapin semuanya juga, walaupun disiapin protokol kesehatannya, tapi nggak semua diserahin ke produser. Semuanya harus punya tanggung jawab. Ya asosiasinya punya tanggung jawab, Setuju. badan perfilmannya punya tanggung jawab. Nah problemnya cuman lu mau bikin film kalau bioskopnya belum buka mau lari kemana? Iya. Karena juga sekarang Nah jadi- menurut lo digital nih, menurut lo nih, menurut lo lo orang yang digital ya. nih. Lu kan kalian nih di Bapak sama Ren. kan udah Di digital di lama digital ibaratnya ini udah besar banget nih. Belum gede-gede banget sih. Masih kalah sama RCTI Plus. lah. Gitu sih ya. Kan intinya kan udah besar Kita baru lagi. memulai. Kalian tuh berdua pionir nih. Lo ngelihatnya gimana nih dari sisi lo yang juga produser ya, punya PH,
terus lo ngeliat situasi digital ini, lo mengarah ke sana juga nggak film? Gue kalau untuk di film, gue kan masih belajar as a produser. Tapi untuk sekarang memulai film, jujur gue belum berani. Makanya gue belum memulai produksi yang baru karena gue pribadi masih bukan hanya di produksinya aja nih. Kedua kan bioskop kapan mulainya? Itu dia. Karena kalau bioskop buka, awal-awal bioskop buka juga kan dengan protokol yang ada nggak bisa maksimal juga. Jadi kita bingung. Tapi kita juga harus support bioskop juga sebenarnya. Jadi memang keadaan gini untuk dunia film khususnya pasti lagi dilema besar-besaran. Dilemanya tuh gede. Makanya kan ada film-film yang dia memutuskan gue taruh di digital dulu deh. Iya. Sekarang kan gading tuh. Oke dia di Netflix. Nah menurut gue kalau gue ngelihatnya fenomenanya gini, pada saat ini produser-produser itu berpikir gimana caranya gue dapet hardcase dulu. Betul. Ya kan? Untuk balik modal hardcase sehingga dia kalau mau syuting lagi dia bisa menambahin budget yang protokol. Ini yang terjadi sama gue nih. Gue ada 5 film yang udah jadi. Tuh kan lu banyak banget tuh. 5 film yang udah jadi. Orang bikin film banyak 5 film yang udah jadi. Duitnya dari mana? Ini orang bikin film satu yang susah dia 5. Di mana? MNC Picture lebih banyak duitnya. Buset dia 5. 5 film yang udah jadi, 5 film yang mau ongoing. Tapi yang ongoing udah pasti di pending. Yang 5 film ini akhirnya kemarin gue jual nih ke beberapa digital yang mau beli originalnya. Oke, gue putus dulu. Itu kira-kira nilainya oke nggak buat lo? Nah, akhirnya gue kalau gitu gue buka-bukaan aja langsung sama si digital yang mau beli. Gue modalnya sekian, ininya sekian. Ya akhirnya paling nggak lo balik modal kan? Sama ya, gue bilang seginilah. Ini gue nggak ngambil untung besar segini. Jadi gue selamatin dulu agar karena gue belum tahu sampai kapan. Tapi ada juga film-film yang mungkin menurut gue masih bisa gue siapin buat saat bioskop buka. Gue juga harus support karena kita pun kan harus support bioskop. Gue ada jadi dari 5 nih, 2 yang gue siapin untuk bioskop kapanpun mulai gue akan store untuk bener-bener support dia juga. Jadi meskipun untung rugi ayo karena kita PH sama bioskop kan kita bareng-bareng. Ya udahlah, gue 2 film udah siap, mau rugi mau nggak gue siap. 3 film ya ini gue yang gue coba selamatkan, gue jual ke digital dengan original konten dibeli sama mereka. Nah, ya itu emang salah satunya gitu. Kayak gue di MNC Picture juga ada film-film yang kita tahan untuk nanti bioskop buka. Jadi ada film-film yang kita mau coba lari ke digital karena at least supaya paling nggak nih begitu mau hardcase-nya balik duitnya kita paling nggak bocor ya. Sama juga ada library kita. Nah itu konten kan. Nah konten akhirnya kayak kemarin ada digital yang punya yang gede itu dia nawarin ya udah bab sekian kita ngikutin jual bab sih ya mendingan sekalian gitu. Tapi nggak eksklusif akhirnya ya udah yang ini bisa jual ke A, ke B, ke C. Seenggaknya gue nyelamatin perusahaan gue supaya bisa bayar karyawan dan tim dan biar cash flow-nya juga nggak berantakan. Ya tapi memang sih yang paling membingungkan itu sebenarnya gue di film aja jauh lah sama Lukman lah, dia udah malang melintang gila-gilaan. Gue aja yang baru, jadi nih anggaplah gue yang baru nih. Teman-teman yang baru di dunia film lagi takut nih, mereka kan takut beda lah kalau sama MNC Picture. Mau bikin apa enggak gitu maksudnya? Mungkin kelasnya MNC Picture, Pak Parwes, Pak Manoj, Pak Navin, mereka sudah karena mereka sudah tahu lah. Kalau kayak gue gini kan ibaratnya gue masih baru yang mencoba. Ibaratnya dan sekarang aduh kondisi gini gimana ya gitu. Pastinya apalagi yang baru-baru sekarang mereka lagi bener-bener bingung banget gitu mereka. Iya, itu dia sih sebenarnya. Tapi yang penting sih menurut gue, kalaupun emang harus syuting, protokol emang harus dijaga dulu sih sementara ini. Betul. Gitu. Maksudnya, ya maksud gue nggak bisa tanggung jawab satu orang, tanggung jawab semua. Kayak misalnya gue selalu bilang ya, kalau kru misalnya lo begitu pulang ya langsung pulang, jangan kemana-mana. Bener, gitu. itu penting. Karena kan lo punya tanggung jawab lagi syuting, lo ntar balik ketemu keluarga. Karena film itu bukan sesuatu hal yang bisa disederhanakan maksa. Betul. Disederhanakan secara sesuatu hal yang memang mungkin bisa. Tapi kan kalau yang bener-bener karena COVID begini, nggak akan bisa didapat film yang bagus kan. Iya, tinggal kita sih kreatif bisa aja. Kreatif kan ada tuh film yang lagi viral banget nih, gue lupa judulnya. Kemarin kasih tahu. Jadi ceritanya tentang pembunuhan apa-apa tapi dari by Zoom meeting. Nah, itu lagi hype banget. Cuman kan lo nggak mungkin bikin cerita film yang kayak gitu terus kan. Pasti ada yang harus berubah gitu. Terus sih seru. Iya, intinya sih dalam keadaan gini ya nggak ada plus prediksi. Iya. Nggak bisa diprediksi. Ada plus minusnya lah ya. Itu kalau dari sisi kerjaan lo, Vin. Nah, maksud gue nih keluarga nih. Bong, duitnya banyak banget dari digital, gue pusing, kok bisa ya? Dari awal tuh istri-istri kita udah tahu pekerjaan kita apa. Istri-istri lu banyak isinya? Enggak, maksudnya istri. Misalnya, Rafathar, ayo Rafathar, bantuin papa syuting. Masa anak sumber gini disuruh syuting? Dia bisa ngomong gitu.